Haleluya. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini saya diberikan tugas oleh Bapak Gembala Ibu Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menguatkan setiap kita semua, saya pribadi dan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke 37 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Saya memberi tema pada saat malam hari ini adalah maju melangkah bersama Tuhan. Seperti pujian kita tadi, bahwa tanpa Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan menjadi apa-apa. Amin. Tanpa roh itu dalam kehidupan kita tidak akan mampu menghadapi segala sesuatu. Kita tidak bisa melangkah dengan kekuatan kita sendiri, itu tidak bisa. Kita sangat membutuhkan daripada kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Seperti firman Tuhan pada malam hari ini di Mazmur 37 dikatakan bagaimana Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Yang hidupnya yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Setiap kita mempunyai rencana. Amin. Plan ke depannya, rencana ke depannya itu seperti apa. Mungkin pada saat ini kita menginginkan sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kita yang wow, yang amazing gitu ya. Kata Bapak Dipo, amazing grace, yang luar biasa. Iya, Bapak Dipo kalau marahin anaknya, dop amazing grace katanya. Nah, bagaimana kita mau melakukan segala sesuatu itu harus berdasarkan dengan bagaimana kita mengandalkan akan Tuhan. Seperti temanya melangkah bersama Tuhan. Amin. Contoh sedikit. Ketika anak SD ditanya oleh gurunya, tanya begini, misalnya, Kenneth, cita-citamu apa ke depannya? Setiap anak kecil juga mempunyai cita-cita. Amin. Dari kecil, seperti Melody juga, dia mengatakan bahwa dia cita-citanya menjadi dokter. Nah, kalau misalnya Daud menjadi piu-piu katanya. Piu-piu itu tentara. Jadi, sedari kecil, sedari dini, anak-anak kecil aja sudah mempunyai rancangan ke depannya itu seperti apa. Yang harus kita lakukan sebagai orang tua apa? Mengajarkan anak kita untuk berdoa. Amin. Mengajarkan anak sedari dini itu untuk berdoa. Nah, kita sebagai orang dewasa itu kita lakukan apa untuk rencangan kita ke depan? Yaitu berdoa juga. Jangan kita mengajarkan anak kita untuk berdoa, nak, tapi orang tuanya sendiri tidak berdoa. Tidak begitu konsepnya. Amin. Konsep setiap anak Tuhan adalah sangat berbeda dengan dunia, orang-orang dunia. Konsep anak Tuhan yang pertama adalah kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius 6 ayatnya yang ke-33, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan. Ketika kita mempunyai plan ke depannya, yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita adalah mencari kebenaran itu. Amin. Mencari wajahnya itu. Artinya kita harus berdoa, membangun mezbah dengan Tuhan. Amin. Berseru kepada Tuhan. Raja Daud, dia menjadi seorang raja, itu tidak sedikit rintangan dihadapi. Amin. Tidak sedikit rintangan, tantangan yang dihadapi. Dia menjadi seorang raja itu, dia melalui dengan berbagai macam tantangan dulu. Setelah jadi raja pun dia ada lagi tantangannya. Maka dari itu setiap kita, mari kita sama-sama tetap terus berdoa kepada Tuhan. Amin. Itulah makanya dari itu setiap gereja, di gereja kita membuat sesuatu ibadah yang namanya judo. Amin. Kita bergulat setiap pergumulan kita. Tanpa kita berdoa, kita tidak akan menjadi apa-apa. Haleluya. Untuk mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, itu tidak akan bisa. Firman Tuhan katakan bagaimana kita harus mencari wajah Tuhan.
Nah, di sini firman Tuhan katakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan hanya kita memplankan ke depannya bagaimana rancangan kita begini-begini, tetapi kita tidak mempunyai sesuatu hal pergerakan bagaimana kita dengan Tuhan. Seorang anak kecil ketika dia meminta sesuatu kepada orang tuanya, dia merengek dulu, benar nggak? Dia merengek, mami aku mau ini, merengek dulu. Nah, bagaimana dengan kita dengan Tuhan kita? Dengan Bapa kita yang di surga, Tuhan Yesus. Kita harus bagaimana bergumul dulu, berseru kepada Tuhan. Tuhan, plan saya ke depannya seperti ini. Tuhan, plan saya ke depannya itu begini. Sepertinya tuh rumit. Tetapi ketika kita terus tetap mengandalkan Tuhan, kita terus tetap berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan terus akan memberikan kita jalannya. Amin. Nah, kita kembali lagi di ayat tadi yang di Mazmur 37. Di sana dikatakan Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang, dan kita lihat di bagian B-nya, yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Yang hidup berkenan kepadanya. Bagaimana kita harus berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus mencari perkenanan Tuhan dulu. Jangan perkenanan kita aja yang mau Tuhan turutin, tapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita banyak kali tak tektoknya. Banyak kali pengeluhannya, berat kali ini Tuhan, bagaimana ini saya melewatinya. Contohnya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia lahir ke datang dunia ini hanya menjadikan tubuhnya itu untuk menebus setiap dosa saya dan setiap kita jemaat Tuhan. Amin. Untuk apa coba Tuhan kita turun ke dunia ini menjadi manusia hanya untuk menebus saya dan saudara? Tidak ada gunanya bagi kalau misalnya kita berdoa, ya udah. Kalau misalnya dipikir secara logika, ya masuk neraka aja. Tapi betapa pengasihan Tuhan itu setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Sangat luar biasa, amin. Melangkah bersama dengan Tuhan dengan berdoa. Bagaimana kita melihat contoh-contoh Alkitab seperti Nuh, Abraham, dan juga Yusuf, Daud. Mereka dengan keberhasilan mereka tertulis dalam Alkitab karena mereka berkaulan dengan Tuhan. Ada sesuatu pujian terus mereka lakukan dengan Tuhan. Mereka naikkan kepada Tuhan, pujian penyembahan yang mereka naikkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, mereka terus tetap berusaha untuk melakukannya. Seperti khotbah Bapak Gembala pada hari Minggu. Bagaimana Nuh ketika disuruh membangun sebuah batra, manusia mengatakan bahwa itu sangat mustahil, capek dibangun batra, sangat besar, capek. Tapi karena untuk keselamatan, mereka melakukannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan juga. Amin. Pertama, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, ada keselamatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan konsep yang kedua adalah ketika kita melangkah bersama Tuhan, kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati dalam kehidupan kita. Amin. Dalam kita melayani Tuhan harus ada yang namanya kerendahan hati itu. Tuhan tidak menyukai orang setiap yang tinggi hatinya. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang sombong. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang tidak mempunyai kerendahan hati itu. Dia hanya memiliki sifat sombong. Tidak ada yang namanya kerendahan hati dalam kehidupan si setan. Amin. Mari kita sama-sama untuk belajar tetap terus rendah hati. Amin. Amsal 22 ayatnya yang keempat. Dikatakan di sana, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Setiap manusia pasti maunya yang namanya kekayaan. Amin. Tidak ada yang maunya yang menjadi seseorang yang kekurangan aja. Benar apa betul? Tidak ada manusia yang tidak mau yang namanya di rumahnya ada contoh kulkas, contoh sepele, TV, atau sepeda motor, mungkin sepeda. Pasti setiap manusia harus mempunyai namanya planning ke depannya itu, bagaimana di rumah kita harus diisi perabot-perabot. Amin. Yang harus dilakukan apa? Harus
bekerja. Maka dari itu di sini yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita juga, bagaimana setiap orang yang suka berdoa memiliki yang namanya kerendahan hati. Amin. Orang yang orang yang menyukai yang namanya praise and worship kepada Tuhan, orang itu pasti akan belajar terus yang namanya rendah hati. Amin. Terus belajar. Sekalipun disepelekan orang, sekalipun dikatain orang, kau tidak mampu di situ. Tetapi ketika Tuhan sudah mengangkat kita, tidak ada satupun yang merendahkan kita. Amin. Sekalipun orang-orang di luar sana yang katanya mengenal Tuhan, dia itu tidak bisa apa-apa. Tapi ketika perkenanan Tuhan itu ada dalam kehidupan orang yang berjalan dengan Tuhan, orang yang melangkah dengan Tuhan, Tuhan akan terus mengangkat setiap kehidupan kita. Haleluya. Seperti janjinya adalah kekayaan dan kehormatan. Itulah yang akan kita dapatkan dari Tuhan ketika kita melangkah bersama Tuhan. Amin. Yaitu apa? Kehormatan, derajat kita kehidupan kita sama orang-orang yang katanya mengenal akan Tuhan itu sangat berbeda. Amin. Berbeda. Melainkan derajat kita akan diangkat Tuhan dengan berbagai macam yang sudah kita lalui. Tuhan mengatakan bahwa engkau mampu, maka aku akan mengangkat engkau. Amin. Karena firman Tuhan juga mengatakan kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita terus naik dan bukan turun. Maka dari itu kita sebagai jemaat Tuhan, saya pribadi juga terus tetap belajar yang namanya kerendahan hati. Terus belajar yang namanya tidak yang namanya tinggi hati. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Amin. Nah, sifat ini tidak ada dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Katakan amin. Setiap sifat-sifat yang sombong tidak ada dalam setiap kehidupan kita. Orang yang sombong, kenapa dia sombong? Yaitu karena ada iri hatian dalam kehidupan dia. Orang yang iri hati, kenapa dia selalu iri? Karena dia tidak bahagia dalam kehidupannya. Karena tidak ada dalam kedamaian dalam kehidupannya. Amin. Maka dari itu terus kita maju dalam Tuhan, bersama Tuhan, dengan melakukan konsep-konsep kebenaran firman Tuhan itu seperti apa. Pertama, salah satunya adalah kita harus berdoa. Orang yang berdoa, orang yang suka berdoa adalah orang-orang yang rendah hati. Amin. Orang yang selalu merendahkan diri kepada Tuhan, meminta perkenanan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita banyak kali maunya. Amin. Banyak maunya kita. Betul apa enggak? Banyak kita maunya. Maka dari itu jangan kita hanya banyak maunya, melainkan kita juga harus bagaimana merebut hati Tuhan itu. Haleluya. Bagaimana perkenanan itu dalam kehidupan kita. Seperti yang di ayat tadi, bagaimana Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan juga konsep yang ketiga, melangkah bersama Tuhan, kita harus berani yang namanya pikul salib. Berat sangat, amin. Sangat-sangat berat. Dan yang salah satu konsep ini, salah satu bagaimana kita melangkah dengan Tuhan, bagaimana dengan kita melangkah syarat menjadi anak Tuhan itu bagaimana? Yaitu kita harus pikul salib. Haleluya. Di Mazmur tadi mengatakan bagaimana? Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya apa? Ketika kita menghadapi segala sesuatu dalam perubahan kita, dalam perubahan roh kita, kerohanian kita, pasti ada tantangan itu dalam kehidupan kita. Ada tantangan yang akan kita hadapi, amin. Tantangan itu sendiri itu untuk menguji kehidupan kita. Bagaimana, apakah kita sanggup, benar-benar sanggup untuk bersama Tuhan atau tidak? Atau hanyakah kita mau perkenanan Tuhan saja, tapi
Gak tahu aku artinya itu. Udah, aku ikutin aja. Effortnya itu tidak ada gitu dari kehidupan kita sendiri untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kita lakukan adalah mengecewakan hati Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu yang yang selalu menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bagaimana ketika kita jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Jangan mudah menyerah dalam kita menghadapi tantangan tersebut. Amin. Sebagai manusia, kadangkala kita menyerah. Aduh Tuhan, aku nggak sanggup. Aduh Tuhan, terlalu berat. Tetapi bersama Tuhan kita mampu melewatinya. Amin. Ketika kita melangkah bersama Tuhan, maka dari itu Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus berdoa? Karena sumber kekuatan itu adalah dari situ. Amin. Sumber kekuatan, sumber kesanggupan kita dalam kita melayani pekerjaan Tuhan ada dalam kuasa doa itu. Amin. Jadi jangan pernah menyerah dalam kita menghadapi segala sesuatu. Sekalipun orang meremehkan kita, amin. Sekalipun orang mengatakan bahwa bagaimana kita tidak bisa melakukan segala itu tentang hal itu, tetapi kita harus percaya dengan iman yang teguh kita, bagaimana Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita yang selalu berseru kepada Tuhan. Amin. Raja Daud, jemaat Tuhan, banyak rintangan dia hadapi. Ada satu hal, dia mau maju, mau ke kiri, mau ke kanan, mundur, selalu kena. Tetapi yang dia lakukan apa? Berseru kepada Tuhan. Tapi terus mengandalkan akan kekuatan Tuhan. Itu Raja Daud. Sekalipun dia memiliki satu kesalahan, tapi ketika dia Raja Daud datang minta ampun kepada Tuhan, datang pengakuan dosa itu, Tuhan mengubah semuanya. Amin. Tuhan mengubah kehidupan Raja Daud. Tuhan mengubah setiap apa yang dia lakukan. Ketika dia mengatakan bagaimana saya minta ampun, Tuhan itu adalah Maha Pengasih. Amin. Sangat-sangat Maha Pengasih. Dia Maha Pengampun. Selain dia Maha Ada, dia Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Pemberi. Setiap kita anak-anak meminta. Haleluya. Maka dari itu jangan pernah kita melupakan yang namanya doa dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Amin. Karena Tuhan sangat menyukai setiap orang yang memuji Tuhan. Tuhan sangat menyukai setiap orang yang merendahkan diri di hadapan tahtanya Tuhan. Haleluya. Yakin percaya ketika kita melakukan semuanya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, akan ada suatu hal yang akan Tuhan ubah dalam kehidupan kita, yang membuat setiap orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan akan tercengang-cengang melihat anak Tuhan ada perbedaan. Haleluya. Nah, jangan membuat setiap dosa kita terhalang oleh setiap doa kita. Amin. Karena penghalang doa kita itu adalah, jawaban doa kita adalah setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang dosa yang kita lakukan. Mungkin kehidupan kita mempunyai akar pahit, kehidupan kita itu tidak mampu untuk mengampuni, kehidupan kita ini sangat-sangat sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi kita harus mempunyai prinsip, Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Tuhan saja bisa mengampuni kita. Kenapa kita tidak bisa? Mungkin kita beranggapan, saya kan masih manusia. Ketika kita terus beranggapan seperti itu, tidak akan maju kita. Tidak akan berproses kehidupan kita. Kerohanian kita tidak akan meningkat, malahan menurun. Kerohanian kita tidak akan berujung di yang namanya kemenangan, malahan kekalahan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Maka dari itu, betapa pentingnya kita maju melangkah bersama Tuhan dengan tetap kita terus melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, berusaha. Saya selalu katakan bahwa kita harus tetap terus berusaha. Amin. Berusaha untuk melakukan yang namanya
Mungkin dalam kehidupan kita itu yang namanya doa itu sangat boring, tetapi Tuhan tidak pernah boring melihat memberikan segala sesuatu yang kita minta. Tuhan tidak pernah bosan dalam setiap kita ketika kita minta segala sesuatu, Tuhan terus. Haleluya. Makanya jangan pertanyakan, Tuhan kenapa doa saya tidak terjawab. Sebenarnya itu pertanyakan kepada diri sendiri. Amin. Pertanyakan itu kepada diri sendiri. Maka dari itu tetap terus kita bagaimana terus tetap berbulat, berdoa kepada Tuhan. Setiap rangkaian-rangkaian ibadah kita jangan pernah tinggalkan. Amin. Mungkin orang beranggapan begini, yang penting kan hati. No, itu adalah anggapan orang duniawi yang sepertinya rohani. Yang penting kan hati, yang penting kan pikiran saya tertuju kepada Tuhan walaupun saya tidak bekerja. Gak ada sistem seperti itu ya. Tidak ada itu, tidak berlaku itu sama Tuhan itu. Gak ada itu. Amin. Maka tapi yang Tuhan mau, kita datang kepada Tuhan di rumahnya Tuhan, di rumah kita pun kita harus melakukan yang namanya doa, puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Agar supaya apa yang kita mau, apa yang kita rengek-rengekkan, Tuhan aku mau ini Tuhan, tidak perkara dosa yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Tuhan tidak akan yang namanya pelit gitu memberikannya, oh ini anakku gitu ya. Tuhan tidak yang namanya kau begini, kok kau meminta lagi gitu ya. Tapi karena kita ini adalah anak kesayangan Tuhan, gimana sih anak kesayangan itu? Apa yang dia minta pasti orang tuanya kasih. Amin. Begitulah sistemnya dengan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita harus terus pendekatan itu, bagaimana mencari kerajaan Allah itu, agar supaya apa? Janji firman Tuhan mengatakan semuanya ditambahkan kepada kita. Amin. Memang harus ada salib yang harus kita lewati. Tetapi saudara-saudara, jemaat-jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan selalu memampukan kita. Firman Tuhan mengatakan apabila kita jatuh tidaklah sampai tergeletak, tangan Tuhan akan selalu menopang kita. Haleluya. Dia selalu menopang setiap kehidupan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan menghadapi semuanya. Sekalipun kita merasa bahwa berat menghadapinya, tetapi Tuhan akan memberikan kesanggupan semuanya itu. Amin. Segala sesuatunya Tuhan akan ubah. Mungkin dalam hati kita seorang yang suka sifat kita yang lama, kita suka yang namanya mengeluh. Sifat kita yang lama yang kita yang suka yang namanya cepat tersinggung. Tetapi ketika kita benar-benar mau di tahun 2025 ini ada perubahan di setiap kehidupan kita, saya yakin percaya kita akan mampu melewati semuanya. Haleluya. Maka dari itu seperti tema saya, maju melangkah bersama Tuhan. Jangan gampang menyerah. Bagaimana Tuhan selalu menopang setiap orang-orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang berkenan kepadanya. Amin. Seperti kesaksian suami saya, bagaimana kami melewati bagaimana proses yang sangat panjang sebelum saat ini. Makanya saya bilang sama suami saya, dulu kamu yang cari duit itu ya. Sekarang puji Tuhan, ibaratnya duit yang cari kamu, saya bilang begitu. Karena memang akan ada tantangan-tantangan lagi ke depannya. Itu adalah ya ujian kita. Amin. Vitamin-vitamin kita, setiap kita aja menghadapi kehidupan harus minum namanya vitamin. Harusnya namanya mineral itu harus ada. Amin. Nah, begitu juga dalam perjalanan kehidupan kita ada yang namanya tantangan itu ya, proses itu untuk menjadikan kita lebih kuat. Amin. Ya, dan juga ya seperti kesaksian suami saya, bagaimana kami mengalami yang namanya suatu hal yang luar biasa dari Tuhan. Pernah yang namanya tidak mampu beli susu, Tuhan mengampunkan. Tuhan benar-benar memang prosesnya sangat panjang, tetapi dari situ saya melihat bagaimana Tuhan memproses setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Amin.
yang apalagi setiap kita di sini, saya akan percaya kita semua di sini melayani Tuhan, amin. Banyak sedikit rintangan yang kita hadapi, tapi semuanya akan indah pada waktunya, amin. Dan juga kemarin juga saya dengan Bunga Andre saling sharing bagaimana juga panutan kita ya dari sini mempunyai proses yang panjang sebelum mereka melayani pekerjaan Tuhan di sini, amin. Dan saya yakin dan percaya kita juga mempunyai proses yang panjang. Kita mendapatkan sesuatu hal yang membuat kita wow, Tuhan saya speechless. Keren banget gue, so Inggris gue. Tuhan saya terkagum-kagum akan kuasa Tuhan. Haleluya. Tuhan saya benar-benar aduh, wow, amazing grace gitu kata Bapak Dipo. Nah, sama-sama kita belajar untuk menghadapi segala sesuatunya, melangkah bersama Tuhan, dan kita percaya setiap salib akan ada mahkotanya. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala.